Memang cita-cita pada waktu itu, memang saya hobi perang-perangan, cita-cita ingin menjadi ABRI. Cuma karena saya putus sekolah, cuma sampai di SD, bikin saya nggak dapat untuk menjadi ABRI kalau sekolah lulusannya SD gitu. Itu lagi kelas 4. Begitu saya dewasa, saya mau ngikutin, saya punya uak di Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memperkenalkan atas diri saya atau nama saya. Saya dilahirkan pada tanggal 5 bulan 3 tahun 1942. Dan saya diberi nama sama orang tua saya, nama saya Muhammad, dengan nama panggilan Mamad. Setelah itu saya dipanggil adalah dengan nenek saya, Bolot. Karena nenek saya asli orang Jawa dari Tegal. Engkong saya Betawi. Saya punya orang tua yang lelaki bernama Sulaiman. Dan saya punya ibu yang bernama Konok. Saya sekolahnya di SD cuma sampai kelas 4 di SD Jombang 2. Dan saya sampai putus sekolah dikarenakan orang tua saya juga tidak mampu untuk membiayain saya. Pulang sekolah saya membantu orang tua. Ialah membantu dagang, ya dagang air, dagang apa saja untuk membantu nafkah orang tua saya. Kehobian saya masih kecil, saya main perang-perangan. Dan kalau nonton tuh nonton kesenian Betawi, model topeng, wayang kulit bukan wayang kulit Jawa, wayang kulit bahasa Betawi. Saya merasa ya diri saya memang bandal. Ya seumpamanya orang tua menyuruh ke pasar, tempo-tempo saya nggak mau. Dan disuruh sekolah, juga tempo-tempo saya ya pergi dari rumah sekolah, sampai di jalan atau sampai di pasar, ya tidak sekolah. Ya, memang saya sayang dengan orang tua saya. Memang orang tua saya keadaannya susah. Selain saya yang membantu siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Ya, akhirnya saya ya memberanikan diri gitu ya. Nggak malu-malu. Dagang sampai dagang air maupun dagang daun. Untuk membantulah orang tua saya. Dan saya juga namanya hasil itu ya dibuat jajan kepada saya. Ya begitulah memang dalam penghidupan saya pada waktu saya masih anak-anak. Memang cita-cita pada waktu itu, memang saya hobi perang-perangan, cita-cita ingin menjadi ABRI. Cuma karena saya putus sekolah, cuma sampai di SD, bikin saya nggak dapat untuk menjadi ABRI kalau sekolah lulusannya SD gitu. Itu lagi kelas 4. Begitu saya dewasa, saya mau ngikutin, saya punya uak di Tanjung Priuk. Ya kakak daripada orang tua saya yang lelaki. Saya kerja di pelabuhan Tanjung Priuk. Ya barangkali kurang lebih 1 tahun saya bekerja di situ. Ya uangnya itu ya sungguh pun penghasilannya besar, tapi tidak manfaat buat saya. Karena uang itu bukan uang boleh halal lah. Banyakan mengambil barang, ya betul tidak berharga. Ya tapi apa saja yang saya bawa pulang tapi menjadi uang. Ya akhirnya saya berhentilah dari situ. Karena tidak menyukupi lah uang tersebut. Karena banyakkan uang tidak halal. Ya memang saya dapat uang itu tidak halal. Dapat pagi sore habis, dapat sore pagi habis. Karena pada waktu itu ya barangkali memang uang itu maunya dipakai ya judi. Ya saya judi.
Ya karena saya ingin memberhentikan judi dan tidak mau uang yang tidak halal, akhirnya saya pulang ke kampung saya, ke Jombang. Saya mulai masuk main lenong tahun 64, kenyang jalan kaki. Dan mengenai soal pembayaran, panggung itu paling dapat 50 perak. Ya akhirnya ada perubahan-perubahan sampai dapat 500 perak. Tetap saya kerjakan. Ya karena memang saya senang adalah mungkin di kesenian. Akhirnya terus saya, biarpun jalan begitu jauh, biar hasilnya tidak memadain, ya tetap saya kerjakan di sini. Jangan sampai adalah pikiran saya kesenian Betawi ini hilang. Gitu. Dan sebenarnya saya belum pernah, ya mengenai soal jatuh cinta belum pernah. Pada waktu itu saya kawin yang pertama, sebenarnya saya mengantar kawan. Entah seorang janda di kampung, saya mengantar kawan. Akhirnya saya dipanggil dengan kawan saya datang ke rumahnya yang tempat dia lancongin. Setelah itu dalam beberapa hari saya mengantar-ngantar dia. Lantas ada pemuda malah yang mengancam yang saya antar. Begitu mengancam yang saya antar itu merasa takut. Tidak berani datang ke rumah yang si perempuan itu. Begitu dia nggak berani, saya yang datang. Saya tanya si perempuan, karena saya membela kawan. Saya tanya perempuan, lantas saya bilang, sekarang bagaimana? Kalau lu, gue bawa ke rumah pacar lu, yang sering kemari. Perempuan itu nggak mau dibawa. Akhirnya kemana? Bagaimana kalau gue yang bawa? Akhirnya dia mau sama saya. Saya bawa ke rumah orang tua saya. Kalau dibilang dulu tuh dibawa lari lah. Saya bawa ke rumah saya, akhirnya saya kawin. Begitu saya kawin, ya kawan juga baik sama saya, nggak punya perasaan apa-apa, malah menyerahkan kepada saya. Ya syukurlah. Begitu. Sebenarnya saya jadi saya mau ngomong juga nih sama yang pada ngeliatin nih. Rasanya merasa malu kalau saya ngaku gitu ya. Anak saya semua 10. Istri yang sekarang ini dapat anak saya 7. Umur saya juga ya sudah 55 jalan, tapi orang bilang saya masih bujangan, masih anak muda. Dan anak 10 umur juga udah 50 lebih. Dan dapat istri yang ini saya adalah di panggung lenong. Pemain lenong juga istri saya. Begitu dia suka sama saya suka sama dia. Akhirnya saya kawin dengan dia. Ini istri yang kedua. Bukan yang satu, istri yang kedua. Saya kawin dengan dia, dapat anak 7. Dan istri yang tua dapat anak 3. Saya bercerai. Ya bercerainya saya sebenarnya bukan. Ya sebenarnya istri saya dan saya juga ya sama-sama masih senang gitu. Dan belum pernah ada keributan. Karena pada waktu itu saya susah. Jangan pun rumah buat makan gak sulit. Begitu dapat anak 3. Anak umur 3 bulan yang anak ketiga. Saya ditinggal dengan istri saya. Sebenarnya istri saya sih masih senang pada saya. Dan kena pengaruh daripada orang tuanya. Kena tidak senang anak itu dibawa susah. Akhirnya anak itu, ya anaknya pulang. Atau istri saya pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya,
Karena ada anak yang umur 3 bulan ditinggal. Saya bawa ke rumahnya. Akhirnya sampai di rumahnya, istri saya kagak ada di rumahnya. Dan ada orang tuanya menjawab. Begitu saya tanya,